lagi gitu ya, kita membuat video lagi, kita bersilaturahmi lagi. Nah, jadi sedikit penjelasan gitu ya, kenapa kami sekarang membuat konten podcast di YouTube. Karena kami itu ingin lebih luas lagi mensiarkan ilmu kepada kawan-kawan Smart 182 di YouTube. Tapi ke belakang kami juga sempat membuat podcast di aplikasi Spotify, namanya itu podcast Radar Asumsi. Nah, oleh kawan-kawan bisa diklik gitu atau dilihat-lihat gitu atau didengarkan sambil ngemil gitu ya, atau sambil apa gitu, sambil santai-santai di rumah gitu. Nah, ini juga konten awalan kami juga untuk mengembangkan Smart 182 di YouTube. Nah, untuk kedepannya juga kami akan membahas tentang kesekolahan gitu ya, atau modern-modern gitu, supaya kawan-kawan juga kenal gitu ya, atau kita bisa share ilmu dengan kawan-kawan, dan insya Allah narasumber yang kami datangkan itu berbobot semua. Nah, untuk video kali ini dengan perencanaan yang lama gitu ya, kami ingin membahas tentang organisasi salah satu staff gitu ya. Nah, organisasi di sekolah kami itu namanya RGUG, tapi sama saja sih sebenarnya dengan OSIS. Nah, ngomong-ngomong gitu ya, sekolah kami juga terletak di tepatnya di Raja Polah, di Jembatan Layang, perbatasan Ciamis gitu ya. Nah, di sini juga dikarenakan jalur provinsi gitu ya jalannya, jadi sedikit berisik gitu, atau sedikit ada gerung-gerung motor atau mobil gitu ya, atau semacamnya gitu ya. Tapi itu menjadi ciri khas sering untuk kita bisa menikmati kemodernan yang ada dalam dunia ini. Nah, untuk konten kali ini kita akan bahas tentang kaderisasi. Mungkin kawan-kawan ada yang paham atau ada yang tidak juga sama sekali. Nah, diadakannya video ini untuk kita memahami bahwa apa sih makna kaderisasi itu. Nah, insya Allah untuk narasumber kali ini kami datangkan dari staf kaderisasinya sendiri, dari RGUG atau dari staf kaderisasi itu sendiri. Nah, kami mendatangkan salah satu staf kaderisasi. Silakan mungkin. Nah, ngomong juga di staf kaderisasi ini ada Bung Nadif gitu ya, ini namanya Bung Nadif gitu. Oh. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Nadif Tawadian. Kebetulan saya sebagai staf kaderisasi di organisasi di Jawa Barat, dan kebetulan saya diundang untuk menjadi narasumber dalam podcast kali ini mungkin. Itu mungkin. Nah, mungkin juga saya perkenalan diri dulu ya. Tapi soalnya belum perkenalan gitu ya, supaya saya juga ingin diketahui oleh kawan-kawan gitu. Nama saya itu Denny Herdiansah. Sekarang masih kelas 11 SMA, dan Bung Nadif juga masih kelas 11 SMA gitu ya, sedang mengejar-kejarnya, ingin menggapai cita-cita gitu ya. Itu sekali untuk kuliah gitu ya, atau untuk berkecimpung di mahasiswa gitu ya. Mungkin para penonton seperti 182 juga lagi mengejar-ngejar nilai atau mengejar-ngejar apalah gitu untuk masuk ke ranah universitas. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang kaderisasi, Bung. Kebetulan Bung Nadif itu berkecimpung di staf kaderisasi, insya Allah paham gitu ya tentang ranah kaderisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan atau para penonton juga berpikir, apa sih pengertian kaderisasi secara umumnya itu? Pengertian kaderisasi secara umum mungkin lebih kepada begini. Kaderisasi secara umum itu melakukan pendidikan kepada orang yang dimana orang itu bisa menjadi anak, teman, keluarga, agar terciptanya atau terlahirnya penerus gitu. Terlahirnya penerus dari apa yang ingin diharapkan si orang yang mengkadernya gitu. Jadi upaya pendidikan secara teori ataupun fisik agar terlahirnya apa yang diharapkan gitu. Itu mungkin. Nah, jadi yang tadi mau disebutkan itu upaya melahirkan penerus apa yang diharapkan gitu ya. Nah, tadi kan secara umum gitu ya. Sekarang saya ingin mengerucutkan apa sih pengertian kaderisasi menurut persepsi Nadif sendiri selaku berkecimpung di staf kaderisasi gitu ya. Menurut persepsi saya sendiri, kaderisasi itu biasanya kan digunakan dalam istilah organisasi gitu ya. Organisasi RGUG khususnya gitu, baik di tingkat sanawiyah ataupun di tingkat muallimin gitu. Adapun mungkin di organisasi-organisasi lain juga
ada gitu, ada kaderisasi, namun mungkin namanya atau nama setapnya itu bukan kaderisasi mungkin. Bisa jadi yang lain gitu. Tapi ini lebih kepada yang saya bahas gitu, lebih kepada kaderisasi yang ada di LGOP SMA Ismail. Maknanya itu ketika kaderisasi adalah melakukan upaya gitu, melakukan upaya pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi misi itu. Ketika memang visi misi sudah dijelaskan A, toh saya juga mengkader ataupun membina ataupun mendidik harus seperti A gitu. Adapun kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan visi misi, itu bukan menjadi bagian kaderisasi yang gagal gitu, tapi menjadi bagian kaderisasi yang lain. Jadi saya itu sebetulnya gitu, semuanya setap itu adalah kaderisasi gitu. Cuman yang menjadi tanggung jawab besarnya gitu, mungkin yang menjadi yang memantau setiap aktivitas dari keanggotaan itu adalah saya gitu, yang menjadi tanggungan besarnya itu secara garis besar. Namun sebetulnya pengkaderan itu tidak hanya dilakukan oleh staf kaderisasi, tapi seluruh staf menjadi bagian pengkaderan, harus melakukan pengkaderan. Itu mungkin. Nah, itu ya penjelasan yang sangat panjang dan cukup dimengerti gitu. Mungkin untuk lebih simpelnya, kaderisasi itu ialah upaya melahirkan penerus gitu atau penerus gitu. Nah, mungkin kawan-kawan kita berpikir, kenapa sih gitu ya anak SMA belajar tentang kaderisasi, kenapa sih nggak fokus belajar aja? Gak ada salahnya kok kita mempelajari pelajaran yang di luar kelas, karena pengalaman itu akan lebih penting dan menjadi pengamalan gitu. Nah, kira-kira kan Bung Nadif itu sebagai staf kaderisasi ya, ya pasti kan banyak metode yang digunakan gitu ya untuk mengkader siswa atau santri gitu, jadi melalui ini. Nah, apa sih gitu ya metode yang Anda gunakan untuk ranah di santri ini? Metode yang saya gunakan di ranah santri ini mungkin lebih kepada tadi yang sudah dijelaskan. Pertama mungkin kita harus tahu dulu nih visi misi organisasi LGUB ini arahnya kemana. Terus kedua itu kita melihat potensi dari anggota LGUB ini sejauh mana gitu potensi anggota LGUB ini, dan kita juga lihat misalkan kan berbeda-beda gitu, setiap orang berbeda-beda potensi gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan pengkaderan ini harus kesini gitu. Itu mungkin. Dan yang ketiga, keempat, kelima mengenai metode yang lebih yang lebih jelasnya gitu. Yang lebih jelasnya, pertama kita yang harus melakukan, kita yang harus menjadi public figure, kita yang harus menjadi contoh dari anggota Rijal Guan tersebut gitu. Terus yang kedua, setelah kita yang melakukan, kita juga harus mengajak gitu. Kita harus mengajak agar orang yang dikader itu bisa belajar dari kita yang sudah bisa gitu, sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita mengajak orang tersebut, nanti juga sedikit-sedikit dia pasti paham. Dan yang ketiga mungkin setelah metode 1, 2 dan ini tahap terakhir gitu, tahap puncak terakhir, kita tinggal menikmati hasil apa yang telah kita kerjakan dan orang lain yang bekerja gitu. Jadi kita tinggal melihat hasil dari kerja keras kita sudah melahirkan kaderisasi gitu, dan kita tinggal melihat kader tersebut. Itu mungkin. Tadi ada beberapa metode mungkin ya, karena kan ini mencakup tergantung organisasinya ya. Karena di kami itu organisasinya itu namanya RGG. Nah mungkin untuk kawan-kawan yang di umum atau bisa disebut OSIS gitu ya, sama saja sih sebenarnya untuk merangkul siswa-siswa gitu ya. Cuman kami lebih spesifikasinya kepada keagamaan atau hal yang mencakup nurani gitu ya. Nah kira-kira kan kalau kita memahami tentang perang ya pasti ada pahlawan yang disebutkan. Nah kira-kira kalau Bung bahas kaderisasi, ada nggak sih tokoh yang Bung sebutkan tentang pengkaderan itu? Sebetulnya banyak sih tokoh tentang pengkaderan itu sendiri gitu.
orang tua juga sebetulnya bisa menjadi tokoh pengkaderan orang tua kita sendiri. Karena mengapa kita dari lahir sampai tumbuh, sampai bisa berdiri, sampai bisa berjalan, toh pasti ada pembinaan secara khusus, pasti ada metode secara khusus gitu. Artinya memang tokoh pengkaderan itu memang luas gitu. Kita tidak bisa menunjuk atau menyatakan bahwa si A yang menjadikan pengkaderan gitu. Tapi ini mungkin lebih kepada konteks gitu. Konteksnya dalam seperti apa gitu. Kalau memang misalkan tadi konteksnya pada hal bisa berjalan ataupun berdiri dan sampai tumbuh sampai sekarang gitu, itu mungkin konteksnya dari orang tua yang melakukan pengkaderan. Namun dalam konteks keilmuan dan konteks politik juga tentunya ada hal yang berbeda gitu. Tokoh pengkaderan keagamaan menurut saya yang guru agama gitu, guru agama saya sendiri yang memang dimana dia itu bicara fikih bisa, bicara kitab-kitab juga bisa gitu ya. Tentunya lengkaplah gitu mengenai keagamaan, yaitu guru yang boleh disebutkan ini teh? Boleh. Kebetulan gurunya juga ada di sini, namanya ya Ustaz Rosidin itu bisa paham lah nanti kawan-kawan juga. Dan untuk tokoh politik banyak lah itu, diantaranya mungkin Pak Nasir gitu, yang dimana Pak Nasir itu adalah pengkaderan yang memang banyak itu melakukan pengkaderan, dan seorang presiden juga pernah berguru kepadanya gitu untuk melakukan misinya gitu. Duh, kira-kira juga penonton nggak tahu ya siapa Pak Nasir gitu ya, karena kebanyakan dalam buku pelajaran itu kadang disebutkan atau sama sekali enggak gitu. Nah, mungkin untuk pengetahuan selanjutnya siapa sih Pak Nasir itu, silakan kawan-kawan bisa komen di kolom komentar untuk tim Smart Team membahas tentang Pak Nasir gitu. Kami insya Allah akan membahas secara rinci, secara jelas cerita juga historinya yang ada di negara ini dulu pas ketika pasca zaman Soekarno gitu ya. Juga bisa gitu kawan-kawan mau membahas ranah-ranah pembelajaran atau politik atau agama gitu ya. Insya Allah kami mempunyai narasumber yang berbobot untuk kita siarkan ilmu kepada kawan-kawan supaya kita juga bermanfaat dan kawan-kawan juga bermanfaat gitu. Nah, mungkin untuk video kali ini atau konten kali ini dicukupkan sekian. Sebelum saya tutup gitu ya, kira-kira ada closing statement dulu kan yang buat para penonton? Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap jiwa yang tumbuh pasti ada bina yang utuh, dan setiap jiwa yang tumbuh pasti ada proses dan kegagalannya. Tentunya menjadi ujian paling berat dalam hidup. Itu mungkin. Waduh, berat sekali gitu ya, kata-katanya sangat mendalam gitu ya. Silakan dipahami gitu ya, karena saya itu tidak mau menjelaskan rinci tentang kata-kata tadi supaya supaya kawan-kawan itu paham gitu ya dan berpikir yang disebutkan oleh pengirim tadi. Nah, untuk konten kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga sih, karena like, comment, subscribe itu gratis, apalagi share gitu ya. Nah, jangan lupa tonton juga videonya dan sebarkan kepada kawan-kawan atau kerabat atau kolega atau orang tua gitu ya, supaya kita juga menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, mungkin untuk konten kali ini sekian saja dari Smart Team 182. Ingat ya, subscribe, karena subscribe itu gratis kok. Gratis loh. Karena kan manusia itu kebanyakan supaya gratis. Nah, ini yang gratis gitu. Juga kebanyakan ilmu gitu ya. Nah, untuk kali ini kita ucapkan say goodbye.